Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Is'ala Osi Ariski. Nah, saya akan menyampaikan penguatan materi untuk materi sumber daya alam yang menjadi materi kelas 5 untuk mata pelajaran IPAS semester 2. Nah, di mana PowerPoint yang saya gunakan ini adalah dari Canva Creative Studio, di mana akan saya gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan penguatan materi kepada anak-anak semua. Kita lanjut ke garis besar pembelajaran. Nah, di mana aspek-aspek yang akan kita pelajari pada materi ini terdiri dari yang pertama itu apa artinya sumber daya alam. Kemudian manfaat sumber daya alam, masalah yang mempengaruhi sumber daya alam, dampak kerusakan sumber daya alam terhadap makhluk hidup serta upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, pertanyaan yang pertama sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, apakah kalian menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan kalian? Nah, di sini saya menampilkan beberapa foto. Ada yang seperti baling-baling ini, kemudian ada yang seperti arang, serta seperti pepohonan. Bukan seperti lagi, ini memang pepohonan. Kira-kira kalian pernah menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pernah, Pak. Satu lagi ada pernah tapi melihat di internet. Ya, tidak apa-apa, yang penting pernah melihat ya. Untuk objek yang pertama di sini adalah panel surya, di mana ini fungsinya untuk mengubah energi berupa cahaya matahari serta panas matahari menjadi energi listrik maupun energi lainnya. Kemudian di sini ada kincir angin. Nah, kincir angin ini banyak ditemukan di Belanda. Biasanya juga untuk pembangkit listrik juga. Kemudian ada pohon. Kemudian yang di sini, nah ini memang bentukannya seperti arang, tapi ini adalah batu bara sebetulnya. Nah, batu bara buat apa sih Pak Ijal? Jadi batu bara itu dia adalah bahan bakar fosil yang biasanya untuk banyak sekali hal, bisa untuk pembangkit listrik tenaga uap, bisa untuk aspek-aspek yang lainnya juga seperti itu. Nah, setelah menjawab pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua yaitu apa itu sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab di sini? Yang bisa kita manfaatkan dari alam, boleh. Ada lagi yang bisa melengkapi? Ya, betul sekali. Jadi sumber daya alam atau yang biasanya kita singkat sebagai SDA itu adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam, kemudian yang bisa kita gunakan untuk membantu kita hidup serta melakukan berbagai aktivitas. Contohnya di sini yang sudah saya tampilkan di gambar, ada matahari yang tadi ada panel surya, kemudian ada angin yang tadi ada gambar kincir angin juga. Kemudian di sini ada dari tumbuhan dan juga dari batu bara, dari minyak bumi dan juga dari gas bumi. Nah, sumber daya alam itu ada punya dua kategori. Kemudian berdasarkan kategori tersebut juga dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian berdasarkan asalnya juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis sumber daya alam ini. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, artinya sumber daya alam tersebut bisa kita manfaatkan terus-menerus tanpa takut habis, karena ketersediaannya di alam itu dia selalu ada dan akan terus diproduksi berulang kali. Contohnya di sini yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada tumbuhan, ada juga air dan lain-lain. Nah, tapi meskipun sumber daya alam ini bisa diperbarui, pemakaiannya tetap harus bijak. Karena kalau kita menggunakannya dengan tidak bijak, tentu pasokannya akan berkurang seiring berjalannya waktu, ataupun ketersediaan sumber daya alam dalam bentuk yang asli itu juga bisa terganggu.
Nah, contohnya sudah saya sebutkan tadi, ada matahari, ada angin, tumbuhan, air, dan juga panas bumi. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu bisa kita manfaatkan dengan cepat. Namun butuh waktu lama untuk bisa terbentuk kembali, sehingga jumlahnya itu terbatas. Jadi bisa habis sewaktu-waktu. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan itu ada minyak bumi. Minyak bumi ini bisa diolah menjadi beragam bentuk wujud yang bisa kita manfaatkan, berupa bensin, kemudian juga berupa cairan-cairan lainnya yang bermanfaat untuk dunia otomotif maupun bangunan, misalnya ada thinner, kemudian ada apalagi oli dan lain-lain. Nah, kemudian ada bahan bakar fosil yang lain, yaitu ada batu bara. Kemudian ada juga gas bumi yang biasanya kita manfaatkan untuk memasak, berupa gas LPG, atau bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga gas alam atau PLTG, seperti itu. Kemudian ada juga yang berupa aspek yang lain, ada juga aspek nuklir dan juga aspek mineral. Mineral ini contohnya banyak sekali. Nah, di sini saya menampilkan dua contoh, yaitu emas dan juga besi. Kemudian berdasarkan aspeknya, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya dari hewan, dari tumbuhan, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau sumber daya alam non hayati itu asalnya dari benda tak hidup atau makhluk hidup atau benda mati, seperti itu. Contohnya mineral, air, matahari, dan juga minyak bumi. Nah, manfaat sumber daya alam bagi manusia itu ada banyak sekali. Contohnya, sumber energi ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Kemudian bisa juga untuk pembuatan obat-obatan, bisa juga untuk bahan bakar kendaraan, serta sebagai sumber makanan. Mari kita berdiskusi terkait pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam kira-kira? Ada yang bisa menjawab di sini? Kekurangan makanan boleh juga. Ada yang bisa lebih lengkap menjawabnya? Ya, tentu. Sumber daya alam itu sangat penting bagi kita, di mana manfaatnya itu banyak sekali, seperti membangun rumah, kemudian sumber pangan, obat, memproduksi barang, menyediakan energi, dan lain-lain. Sehingga kalau kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan ada banyak sekali aspek yang terhambat ataupun bahkan tidak bisa kita gunakan. Misalnya, energi listrik tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba hilang. Nah, itu kita akan bingung. Kita tidak bisa menyalakan peralatan yang basicnya adalah listrik. Misalnya kipas angin, laptop, handphone, kemudian microwave, dan lain-lain, di mana sekarang ini banyak sekali peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Nah, itu semua tidak akan berfungsi kalau tiba-tiba listrik hilang. Seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Nah, banyak sekali sumber daya alam yang ketersediaannya itu mulai menipis, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, ada penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Kemudian ada pencemaran lingkungan, baik pencemaran limbah, sampah, dan lain-lain. Itu banyak sekali kita temukan di Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang banyak pabriknya. Nah, itu banyak sekali limbah serta sampah-sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian juga akibat dari bencana alam, misalnya gunung meletus, kemudian kekeringan, banjir, dan lain-lain, itu juga bisa berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya alam. Dan yang keempat itu adalah penggunaan energi yang berlebih. Misalnya saat ini kita energi listrik terutama ya, yang penggunaannya itu berlebih, dan kali ini itu banyak sekali digalakkan untuk gerakan hemat listrik, seperti itu. Nah, kita ke aspek kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan terhadap lingkungan atau ketersediaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada penebangan hutan secara liar, atau istilah lainnya adalah illegal logging. Nah, illegal logging itu adalah aktivitas memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanaman kembali.
di mana dampaknya itu sangat banyak. Yang pertama ada mengganggu habitat hewan yang ada di daerah tempat penebangan secara liar. Kemudian juga mengurangi ketersediaan air dan juga udara yang sehat maupun bersih seperti itu. Dan kemudian juga mengganggu ekosistem yang ada di lokasi penebangan liar serta mengurangi keragaman hewan dan tumbuhan. Kemudian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat atau komponen lain dalam lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Contohnya di sini ada pencemaran berupa limbah, berupa sampah, dan lain-lain. Dampaknya itu banyak sekali juga. Yang pertama mengganggu kesehatan manusia, kemudian menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, hal ini juga menjadi sumbangsih terhadap terjadinya fenomena akibat perubahan iklim, yaitu global warming dan juga ketidaktentuan cuaca yang terjadi saat ini. Misalnya ketika musim panas itu harusnya jarang sekali turun hujan. Nah, tapi sekarang pun ketika musim panas itu juga ada saat di mana hujan itu turun hampir tiap hari. Nah, itu adalah salah satu efek dari pencemaran lingkungan. Kemudian juga suhu di permukaan bumi kan lama-lama semakin meningkat. Nah, itu juga salah satu dampak dari pencemaran lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, akibat dari aspek-aspek tersebut tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia yang ada di bumi. Nah, lama-lama kualitas hidupnya akan menurun dan tidak seperti biasanya. Seperti itu. Kemudian ada perilaku boros energi. Nah, ini banyak sekali kita lakukan. Ya, tidak bisa dipungkiri ini banyak sekali kita lakukan di keseharian kita. Misalnya ketika kita keluar dari kamar, lampunya lupa kita matikan. Nah, itu adalah perilaku boros energi. Misalnya kita memanfaatkan peralatan elektronik, kemudian kita tinggal begitu saja tanpa kita matikan. Nah, itu adalah salah satu perilaku boros energi. Nah, ini menimbulkan beragam dampak. Yang pertama yaitu penurunan ketersediaan sumber daya alam dan juga mengganggu aktivitas makhluk hidup yang lainnya, seperti itu. Kemudian selain aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bisa berpengaruh terhadap sumber daya alam, bencana juga bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sumber daya alam. Misalnya di sini ada banjir, ada gempa bumi, tsunami, maupun erupsi Gunung Merapi atau gunung meletus. Nah, dampaknya yaitu habitat hewan menjadi terganggu, kemudian ketersediaan air bersih juga berkurang. Dan yang ketiga yaitu terjadinya kerusakan tempat tinggal manusia maupun hewan, seperti itu. Nah, bagaimana cara agar sumber daya alam kita tidak cepat habis? Ada beragam cara. Yang pertama melalui kegiatan yang namanya reboisasi atau menanam kembali pohon setelah ia ditebang. Nah, menanamnya masa pakai yang kayu-kayunya itu, Pak? Bukan, pakai bibit-bibit tanaman yang baru. Jadi kita tanam kembali jenis tanaman yang sama menggunakan bibitnya, bukan kayu-kayu yang sudah kita tebang. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus jaga kebersihan. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya ketika kita buang sampah harus pada tempatnya, jangan sembarangan. Tidak perlu kita harus diingatkan oleh orang lain. Nah, kesadaran itu bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Jadi kita harus biasakan kalau misalnya ada sampah, buang pada tempatnya, jangan sembarang tempat. Selain itu mengganggu secara pandangan, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Karena misalnya kita habis makan, bekas makanannya itu kan nanti dia akan busuk. Nah, kalau sudah busuk dia akan mengundang lalat-lalat untuk datang. Nah, lalat-lalat ini itu bisa jadi biangnya berbagai penyakit. Nanti kalau dia sudah hinggap di sampah itu kemudian hinggap di tubuh kita, nah itu bisa menjadi faktor penularan penyakit juga. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu daur ulang, di mana ini adalah proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, bagaimana agar sumber daya alam kita tidak cepat habis, yaitu langkah yang keempat adalah menggunakan sumber daya alam terbarukan.
sekarang sudah banyak sekali alternatif sumber daya alam yang bisa kita gunakan. Misalnya menggunakan sumber daya alam terbarukan dengan angin misalnya, bisa menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian bisa juga kita menggunakan teknologi seperti panel surya yang memanfaatkan cahaya matahari, di mana ia adalah energi yang terbarukan dan tidak cepat habis. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan energi dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi listrik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita harus bijak dalam menggunakan energi. Contohnya, kita bisa memastikan lampu ataupun air yang saat ini tidak digunakan itu dalam keadaan mati, sehingga energi yang keluar itu bisa termanfaatkan dan tidak mubazir, seperti itu. Kesimpulan dari penguatan materi hari ini, jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui serta tidak dapat diperbarui, serta ada sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Kemudian sumber daya alam juga memiliki beragam permasalahan dalam pengelolaannya. Misalnya ada penebangan pohon secara berlebihan atau secara liar yang bisa kita sebut sebagai illegal logging. Kemudian bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, penggunaan energi yang berlebih, serta bisa juga dia terpengaruh akibat adanya bencana alam. Nah, dampak dari kerusakan sumber daya alam itu banyak sekali, bisa berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup, kemudian biodiversitas dari flora dan fauna, dan juga rusaknya tempat tinggal makhluk hidup. Di mana solusi dari kelestarian sumber daya alam ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, yaitu melalui reboisasi, penggunaan SDA dengan bijak, kemudian juga menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam energi yang terbarukan, serta menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti penguatan materi atau pembelajaran hari ini? Nah, itu bisa kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Saya selaku presenter ingin tahu bagaimana atau hal apa saja yang kalian rasakan setelah mengikuti penguatan materi kali ini. Nah, sebelum kita menutup sesi penguatan materi hari ini, ada tugas dari saya. Nah, tugasnya adalah silakan amati lingkungan sekitar, serta buatlah cara untuk melestarikan air yang bisa dilakukan di rumah dan juga di sekolah. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan essay atau tugas yang sudah saya sampaikan ini tadi, serta akan membahas materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak hal yang perlu ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar bersama dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.